Kemudian yang kelima, perlu adanya pertemuan refleksi dan evaluasi antara CSO dan tim Open Parliament Indonesia secara berkala via online. Saya kira ini usulan yang baik karena di tengah keterbatasan untuk dapat bertatap muka, kalau dulu kami misalnya senang ke DPR untuk ya bertemu dengan siapalah ada Pak Jaka kadang mampir ke siapa lagi ke fraksi mana gitu. Kalau sekarang kan agak susah gitu ya. Jadi memang ada baiknya untuk ngecek progres gitu ya. Tadi kan Mbak Lumina sudah membuat kolom-kolom itu tugasnya untuk CSO apa gitu ya, untuk teman-teman di sekretariat apa. Nah, kalau itu bisa kita lakukan secara berkala via online itu bisa lebih menarik gitu ya. Kemudian yang keenam, mendorong isu-isu tematik dan spesifik untuk meningkatkan awareness DPR dan masyarakat mengenai Open Parliament dan rencana aksi nasional. Nah ini misalnya tadi diusulkan, teman-teman mengusulkan peran Open Parliament Indonesia, misalnya kita bikin diskusi, peran Open Parliament Indonesia dalam mendorong partisipasi publik dalam proses legislasi misalnya. Itu ada beberapa tema-tema spesifik yang kita kaitkan dengan Open Parliament sehingga itu membangun awareness ke masyarakat bahwa masyarakat dan anggota DPR bahwa memang ini penting dan bisa dilakukan gitu ya. Dan yang terakhir, untuk memperjelas co-creation perlu dikerangkakan dalam MOU dengan target yang lebih spesifik. Ini tadi juga diusulkan oleh Mbak Lumina, saya tidak tahu mekanismenya seperti apa, tapi dalam bayangan kami itu misalnya ada semacam ya MOU atau apalah ya, saling pengertian bahwa misalnya CSOA nanti akan mengerjakan tugas 1, 2, 3, CSOB mengerjakan tugas 1, 2, 3, misalnya menyiapkan papernya, menyiapkan policy brief atau menyiapkan peserta dari CSO atau menyiapkan kelompok peserta yang berasal dari masyarakat basis atau seperti apa. Itu saya kira bisa dilakukan. Dan tadi juga terakhir tadi juga ada disinggung soal sebetulnya Open Parliament ini kalau dia bisa masuk dalam pansus atau alat kelengkapan spesifik gitu ya, itu bisa memposisikan gagasan inisiatif Open Parliament ini, prinsip-prinsipnya, prinsip transparansi, partisipasi, accountability, dan inovasi gitu ya, itu bisa secara kelembagaan didorong, misalnya ada usulan untuk pembuatan peraturan atau mainstreaming transparansi dalam legislasi, mainstreaming transparansi dalam penganggaran, pengawasan, dan sebagainya. Itu bisa dilakukan oleh pansus AKD itu sendiri. Nah, saya kira itu beberapa usulan. Nanti selanjutnya kita bisa diskusi dan mungkin ada teman-teman dari CSO lain yang ingin ada yang masih kurang gitu ya. Saya kira itu, saya kembalikan lagi ke Mas Arbain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, teman-teman, ada yang mau ditambahkan dari Mas Anwar atau Mbak Hesti? Boleh tambahan sebentar? Rapio? Bisa tambahan sebentar nggak, Mas? Maaf tadi ini apa? Oke. Mau share sedikit aja 1 menit. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang Kabiro ini nanti kita ada di OPI kan ada repository ya, jadi untuk memantau dokumen-dokumen implementasi dan memantau semua dokumen terkait OPI yang bisa diakses secara terbuka sama-sama dengan CSO juga. Ini saya pakai ininya cloud drive-nya OPI, jadi misalnya ini repository ini sebaiknya memang dibuat 2 bahasa. Jadi nanti untuk setiap run, nanti ada file monitoring dan evaluasinya, misalnya pada Sigota yang komitmen 3 itu, kan Pak Jaka sudah menyusun panduan-panduan pengisian blog anggota, dan
dan bagaimana IT service-nya, bagaimana service dari BDTI seperti apa. Dan analisis yang di awal tuh Sigota kan masih cukup buruk. Nah, nanti ini kemudian kita analisis lagi bagaimana peningkatan data-data anggota itu selama reaksi. Jadi saya sih sebenarnya pinginnya nanti setiap komitmen ini kita bisa saling mengisi gitu loh, dari CSO kita bisa mengisi data dan analisisnya, dan dari DPR juga mengisi hasil progresnya. Jadi benar-benar bisa transparan dan memantau progres bersama-sama nanti, karena itu kan menentukan bagaimana pelaporan selanjutnya. Nah, ini kayak misalnya Komitmen 4 MSF kemarin dari IAP2, Mbak Sheila sudah memberikan tour tentang assessment study multi stakeholder forum. Jadi ini nanti saya kasih linknya untuk semua file OP itu, saya benar-benar kayak buka untuk semua di Sekjen bisa mengakses. Untuk dari CSO nanti juga bisa mengakses, tapi mungkin fiturnya kita masih sepakati dulu seperti apa nanti kita bisa memberikan untuk umum. Gitu, itu aja sih dulu, Mas. Nanti kalau ada masukan baru kita bisa diskusikan. Ya, saya mohon izin ke teman-teman yang lain ya, Pak Jaka dan Pak Budi dan teman-teman. Silakan Mas Anwar, ada tambahan? Ya, terima kasih Mas Sarbain. Selamat siang semua. Selamat siang Pak Jaka dan Bapak Ibu sekalian. Ada yang mungkin baru juga ikut bergabung di forum ini. Tadi sih sebenarnya yang disampaikan Mas Hanafi sudah sangat lengkap sebenarnya tadi di forum CSO, di mana kita berdiskusi cukup panjang dan serius, teman-teman membahas beberapa hal termasuk soal strategi dan juga coba direfresh kembali action plan yang sudah dirumuskan sebelumnya. Dari saya sebenarnya hanya beberapa poin saja dan menekankan kembali. Pertama, bahwa tentu seperti yang disampaikan tadi bahwa kami dari CSO tentu sangat berharap betul bahwa rencana aksi di Open Parliament ini menjadi apa ya, aksi bersama. Menjadi aksi bersama yang tentu bukan hanya menjadi keinginan dari teman-teman CSO ya, tapi juga kemudian dipahami dan disadari bersama bahwa ini sebuah kebutuhan bersama untuk menyongsong sebuah demokrasi yang lebih kuat, gitu ya. Karena tentu sangat dipahami bahwa yang namanya keterbukaan, transparansi, dan partisipasi ini menjadi kunci dari kekuatan demokrasi dan kekuatan tentunya di parlemen. Nah, itu yang pertama. Kedua, kami juga sebenarnya berharap betul bahwa rencana aksi ini juga tadi dibahas di kami di CSO. Rencana aksi ini tidak disadari hanya sebagai sebuah upaya untuk mendorong perbaikan citra, gitu ya, yang mungkin selama ini bagi publik banyak yang menganggap DPD kita sangat tertutup, gitu ya, dengan beberapa kasus-kasus sebelumnya tertutup dan kemudian tidak partisipatif dan lain sebagainya. Nah, tentu tidak hanya ingin sekedar di situ sebenarnya. Kami justru lebih banyak ingin menunjukkan dan menggerakkan secara bersama bahwa Open Parliament ini adalah jawaban dari kemajuan demokrasi yang coba kita bangun di Indonesia, sehingga betul-betul ya tidak dianggap sebagai solusi jangka pendek, gitu ya, tapi merupakan solusi jangka panjang untuk menguatkan proses demokrasi di DPR kita. Nah, terkait dengan ada satu poin juga tadi, yang ketiga dari saya, ada satu poin tadi juga yang sebenarnya ini menjadi pengembangan strategi kita ya. Kami memang menyadari bahwa ternyata respon
mungkin responnya bagus ya, tapi kemudian dorongan itu menjadi lambat ya dari tangkapan teman-teman terhadap kalau di Sekjen mungkin Pak Jaka saya pikir sangat luar biasa, beliau menyambut dan bahkan bersama-sama menyusun rencana aksi ini. Tapi dari sisi DPR-nya sendiri, anggota DPR-nya baik di fraksi maupun di anggota OPI sendiri kelihatan belum maksimal untuk menyambut baik dan mendorong dijalankannya rencana aksi ini, sehingga ada satu strategi juga yang memang teman-teman ingin coba dorong gitu ya, seperti yang disampaikan Mas Nabi tadi, mungkin dalam beberapa waktu ke depan akan coba didorong satu isu-isu up to date gitu ya, bukan hanya soal partisipasi publik DPR, tapi terkait dengan substansi misalnya terkait dengan COVID gitu ya. Tentu mungkin belum terpikirkan apa korelasi antara COVID dengan penanganan COVID dengan Open Parliament gitu ya. Nah ini yang kami tadi itu memikirkan tentu dengan keterbukaan, dengan rencana aksi yang coba ditawarkan dengan Open Parliament ini sebenarnya sebagian persoalan di penanganan COVID itu bisa coba diselesaikan dengan tersedianya data-data di DPR, dengan keterbukaan, dan juga tentu ruang keterbukaan partisipasi publik itu bisa memberikan input ke DPR. Karena tadi ketika berbicara tentang resources di teman-teman CSO, misalnya ya satu sisi, teman resources di CSO itu ternyata sangat banyak ya. Kalau yang selama ini mungkin banyak kelihatan di media adalah kawan-kawan yang mungkin banyak melakukan berada di wilayah pengawasan terhadap kinerja DPR. Tapi sebagian juga yang lain itu bekerja pada hal-hal yang substansial. Misalnya tadi soal penelitian terhadap COVID gitu ya, dan hal-hal lain yang tentu menjadi bagian substansial yang dibahas oleh DPR, sehingga kita berharap itu bisa berkontribusi misalnya pada proses legislasi gitu ya, juga pada proses budgeting dan juga pada proses pengawasan. Ini yang ya poin yang keempat sebenarnya sudah tadi saya sebut juga soal kontribusi CSO, yang sebenarnya saya ingin katakan bahwa banyak resources di teman-teman yang selama ini hanya berputar di luar tapi tidak berujung pada keluarnya sebuah regulasi gitu. Padahal sebenarnya ketika didorong dikanalisasi masuk di parlemen justru bisa memberikan manfaat yang lebih banyak. Contoh kecil kami di Kopel itu mengerjakan isu pendidikan di salah satu daerah di Indonesia. Nah itu sebenarnya bisa, kami banyak hal yang sebenarnya direkomendasikan untuk konteks nasional, tapi kadang memang hanya terbentur karena komunikasi yang tidak lancar terhadap para pengambil kebijakan di tingkat nasional gitu. Itu Pak Arbain dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Anwar. Langsung Mbak Hesti dari AMSI. Silakan. Ya, Mbak. terima kasih Mas Arbain. Selamat siang Pak Jaka, Pak Indra, dan rekan-rekan sekalian dari Sekretariat DPR RI dan OPI. Ini sebenarnya sudah saya sering menanyakan ke teman-teman IPC ini setelah pertemuan yang di Bogor beberapa waktu lalu ngapain gitu. Nah, karena sebenarnya untuk merealisasikan NAP yang sudah dibuat, kami pikir tetap perlu koordinasi lebih intensif. Nah, cuman memang problemnya siapa yang akan ngelit dalam proses ini, dalam proses koordinasi begitu ya. Kami di AMSI ini kan baru masuk untuk terlibat membantu proses ini, karena memang kalau seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau di AMSI kami sangat ingin parlemen semakin terbuka agar
kualitas informasi ke publik yang di-provide oleh media itu juga semakin bagus. Begitu. Jadi agar defisit-defisit data yang kemudian potensi berdampak pada kualitas informasi itu bisa terus diminimize begitu, karena dampaknya itu sangat luar biasa ke pers. Beberapa waktu lalu pers sampai kemudian dicap menyebarkan hoax, padahal problemnya adalah ada di defisit data. Sehingga AMSI memang cukup berkepentingan terkait keterbukaan parlemen ini. Nah, tapi tadi seperti yang disampaikan oleh teman-teman, juga dalam koordinasi yang sebelumnya penting sekali kita ada dalam satu page yang sama. Maksudnya untuk menyamakan persepsi dan tidak ada, untuk meminimalisasi kecurigaan-kecurigaan begitu ya. Maksudnya tadi sama seperti yang disampaikan oleh Mas Anwar, agar ini tidak hanya agar program ini tidak hanya sekedar membangun pencitraan begitu, tapi memang ada sesuatu progres perubahan yang diupayakan. Bahwa dalam mengupayakan sesuatu pasti tidak cepat, kami bisa pahami, tapi setidaknya itu perlu memang tampak apa yang sudah diupayakan, baik itu dari tingkat atasnya, suprastrukturnya begitu, dari level political will-nya sampai kemudian infrastruktur dan segala macamnya. Nah, itu sebenarnya yang kalau dari kami CSO yang di luar atau dari AMSI gitu ingin itu bisa berjalan atau itu bisa berlangsung intens begitu ya. Jadi kami juga dari AMSI pun juga tahu apa yang bisa dibantu, diupayakan agar itu terus bisa bergerak begitu. Karena balik lagi manfaatnya kalau ini muncul tidak hanya ke parlemen sendiri, tidak hanya ke kami, komunitas ekosistem pers begitu, tapi juga ke publik yang lebih luas dan demokrasi itu sendiri. Itu sih Bapak Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan, jadi penting banget untuk bisa koordinasi intensif dan ada dalam satu page yang sama. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Pak Jaka, Pak Budi, dan rekan-rekan semuanya, saya mohon izin ke teman-teman CSO dulu ya, kita habiskan. Setelah itu kita minta tanggapan dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari Pak Andri Sosa, silakan Pak. Ini lagi isoman tapi tetap kita minta kontribusinya. Silakan Pak Andri, apakah masih ada? Mas, kalau dari saya untuk sementara waktu ya. Cukup dulu, karena yang lebih banyak terlibat ini kan Mbak Sheila. Nah, nanti hasil dari sini, saya minta tolong dikirimin aja file-file yang tadi mungkin di grup WA-nya Opi yang presentasi dikirimkan, jadi nanti saya pelajari lagi, nanti saya bisa summary-kan ke pimpinan. Ya, terima kasih Mas. Baik, terima kasih banyak Pak. Mas Agus atau Mas Rapio dari WebD, silakan. Ya Mas Arbain. Oke. Sebenarnya udah hampir kecakup ya sama Mas Hanafi dan Mbak Hesti dan Mas Anwar tadi. Paling dari saya sih, dari kita di WFD, paling kalau di kita mungkin memang supportnya kan lebih, kalau kita kan maksudnya bukan CSO dalam bentuk tradisional ya, kita lebih kita karena berbasis internasional dan bentuknya kan kita itu semi public body. Jadi kalau kita memang fokusnya lebih banyak ke memfasilitasi. Jadi kalaupun nanti dalam prosesnya karena kita tidak bukan organisasi yang fokus pada tematik area tertentu, tapi lebih ke proses di parlemennya, kita selama ini ya dengan senang hati mau jadi jembatan gitu ya. Cuma mungkin yang jadi PR ke depannya itu karena sampai sekarang ya, tapi juga acknowledging bahwa kita dari sejak awal pun masih terus-terusan dalam posisi yang unik ya. Baru 2018 ketika baru diluncurkan OPI ini, nggak nyampe setengah tahun, terus kita ada pemilu, terus baru mau stabil 2020 muncul COVID-19 gitu. Jadi saya juga acknowledge bahwa tantangannya
agak unik gitu. Jadi kalau dibilang, karena tadi kan di konsolidasi CSO ada apa otokritik lah gitu dari CSO sendiri terhadap CSO juga, bahwa sebenarnya kita ini OPI ini punya target apa sih yang ingin diubah dari business as usual sekarang. Mungkin itu memang perlu juga kita bicarakan lebih dengan lebih clear gitu ya, tanpa jargon-jargon, tanpa segan-segan gitu, yang lebih terus terang antara kita CSO sama DPR. Mungkin kalau bahasanya di beberapa unit DPR kan ada tuh tim quick win. Mungkin kita juga bisa tuh mempertimbangkan itu, apa sih kira-kira yang sifatnya jangka pendek tapi bisa punya impact besar gitu untuk memperlihatkan bahwa OPI ini, Open Parliament ini bukan sekadar kayak tadi kritik-kritik kita terhadap kita juga sendiri. Jangan sampai jadi just another initiative yang ada just for the sake of ada gitu, kayak nggak ada ujungnya kita mau apa sebenarnya gitu kan. Kalau misalnya kita tadi bahas keterbukaan informasi, keterbukaan informasi tujuan kita, misalnya kalau tujuan besarnya mungkin ya kita pengen mencoba mendorong supaya ada perubahan regulasi terkait peraturan DPR tentang keterbukaan informasi yang nomor 1 2010. Tapi kan itu sesuatu yang istilahnya bukan kontrolnya nggak di kita gitu ya, itu ada kontrol di pihak anggota gitu. Jadi atau di pimpinan Setjen juga. Tapi itu kan juga maksudnya ada unsur-unsur yang tidak bisa kita kontrol dari segi CSO dan sekretariat saja gitu. Jadi mungkin menarik juga tuh tadi, karena untuk merespons otokritik kita sendiri, mungkin kita perlu juga sambil melaksanakan komitmen ini, nanti kita sambil bikin strategi, kita juga bikin strategi gimana caranya dari tiap komitmen itu ada quick win yang bisa istilahnya re-energize gitu. Karena saya juga tadi ketika mendengarkan masukan-masukan dari teman-teman CSO pas pertemuan yang tadi pagi, juga jadi berpikir gitu kan, kalau ternyata dari teman-teman CSO sendiri yang terutama yang sudah terlibat di OGP inisiatif dari awal dengan pemerintah gitu ya, merasa mulai ini kita ngawang-ngawang aja nih, cuma bikin produk, ada laporan tiap tahun, ada rencana aksi tiap tahun, tapi perubahan yang jelas itu kita nggak kelihatan, dan itu valid gitu kan. Jadi ya mungkin itu kita habis ini bisa sama-sama duduk bareng, kita bikin quick win-nya apa, bisa disesuaikan, Kopel punya misi apa, bahkan sekadar misalnya kita adakan bisa menyambungkan kayak AMSI dengan sebutlah Biro Humas atau komisi tertentu di DPR yang yang sering berurusan sama media kan biasanya orang-orang balik gitu ya, atau komisi 3 gitu. Karena isu-isu yang terutama saat ini gitu, dengan banyaknya RUU yang sedang dibahas, mungkin dengan menjembatani kayak gitu kita bisa memperlihatkan bahwa sebenarnya ya memang tujuan kita itu bukan karena kita tidak menyasar spesifik tematik tertentu, tapi lebih ke mengubah proses itu pelan-pelan gitu kan. Itu yang mungkin kita bisa capai sih, Mas Arwain dan Pak Jaka, Pak Budi. Saya kepikiran sama juga kayak tadi saya cerita beberapa bulan belakangan, karena kebetulan saya juga tinggal di tempat di mana banyak tetangga saya jurnalis asing gitu kan. Banyak yang cerita gitu ke saya bahwa mereka kaget ternyata di Indonesia ini ada ternyata saluran TV parlemen yang walaupun online gitu ya, bukan di TV kayak di Amerika di C-SPAN ada channel TV-nya sendiri di TV, tapi ada ternyata TV parlemen di mana orang bisa ternyata nonton proses di parlemen itu, komisi 1, 2, 3, semua badan-badan itu bisa dengerin semua lewat online gitu kan. Padahal itu udah ada lama gitu. Dan ini juga mirip dengan keluhan dari teman-teman Humas, teman-teman TVR ketika kita mengadakan konsultasi ya Mas Arwain ya, bahwa seringkali DPR sudah coba bikin, tapi tidak ada respons dari masyarakat. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, apakah sebenarnya masyarakat itu tidak tertarik, atau informasi keberadaan fitur-fitur program-program ini yang nggak sampai ke masyarakat? Berarti ada gap dalam diseminasi kita. Jadi mungkin kayak sekadar bahkan supaya kita juga lebih terukur gitu kan, mungkin misalnya kita mau bikin program diseminasi, kita harus mulai membiasakan sebelum ada program, kita harus ada baseline study dulu. Jadi kita bisa ukur nanti perkembangannya. Kalau enggak kan nanti kita bikin diseminasi, tapi kita nggak tahu kemudian benar nggak sih bertambah penggunanya, benar nggak sih bertambah partisipasi gitu. Itu mungkin salah satu yang sering missing dari, terutama juga ini karena belajar dari program pemerintah dalam konteks keterbukaan ya, banyak kanal-kanal platform yang dibikin untuk menampung masukan, untuk menyampaikan komentar masyarakat, aspirasi masyarakat, tapi kemudian setelah ditampung, tidak dilaporkan kembali ke publik. Ini loh, oke, masukan Anda udah kami terima, ini yang kami lakukan. Itu masih sejarang terjadi. Jadi sebenarnya kita tidak perlu berpikir, menurut saya, reformasi yang wah-wah banget. Maksudnya boleh gitu kan, kayak misalnya berpikir kayak DPR mau
membuat big data untuk mendukung political decision making, itu ya that's amazing. Tapi itu kan sesuatu yang nggak akan mungkin kita lihat hasilnya dalam 3 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan. It'll take like years atau mungkin bahkan 2-3 periode lagi baru kejadian gitu. Karena itu membangun infrastruktur dan sistem dan kultur baru. Jadi itu quick win kecil kayak tadi itu mungkin menarik untuk kita ekspor. Saya juga dari UFD, ada Mas Agus juga di sini, mungkin kita juga akan lebih intens juga komunikasi nanti dengan teman-teman sekretariat dan CSO untuk mencari kita bisa fasilitasi apa, kita bisa support apa, dan di bagian-bagian mana sih sebenarnya quick win itu bisa kita capai dengan stakeholder yang tepat gitu. Kayak misalnya saya kepikiran kalau ternyata banyak media belum tahu, karena kenyataannya masih banyak media yang kayak kata Mbak Hesti tadi ya, kadang-kadang bukan kadang-kadang, sering media kan pada umumnya, kita berbicara media ya, karena sekarang kan ada media, ada yang website opini tapi judulnya media gitu, tapi mereka tidak punya redaksi, tidak terdaftar di Dewan Pers segala macam. Kita ngomongin media aja dulu. Misalnya ada media melaporkan A, terus dari DPR merasa, oh itu pemberitaannya bohong gitu, atau nyalah-nyalahin DPR. Ya kayak kata Mbak Esti, padahal yang terjadi adalah ada gap informasi tadi gitu, bahwa informasinya tidak sampai secara penuh. Itu loh, kayak kalau selama ini kita ngobrol antara CSO, mungkin habis ini misalnya yang menarik kita bisa bareng-bareng AMSI, kita bareng-bareng kita fasilitasin ketemu dengan perwakilan media baik lokal maupun asing, kita lihat sebenarnya gap-gap yang tantangan dari mereka sendiri, bukan yang kita identifikasi buat mereka gitu, apa sih, jadi kita bisa address. Bahkan kalau misalnya ada 10 tantangan kita bisa address 1-2, that's a win already gitu. Jadi aku pikir kita mulai harus shift itu sih, biar tidak fokus ke hal-hal yang terlalu grand, terlalu besar, tapi kita bisa memperlihatkan kecil-kecil progresnya apa gitu. Itu Mas. Oke, baik, terima kasih Mas Raffio. Mas Agus, ada tambahan atau cukup? Cukup. Raffio koordinator kita untuk urusan ini. Mantap. Ya. Oke. Nah, kita mau dengarkan tanggapan dari teman-teman di Sekretariat Open Parlemen Indonesia, Pak Budi. Sekalian kenalan kita Pak Budi. Jadi silaturahmi. Silakan Pak. Mungkin teman-teman yang lain belum mengenal. Silakan. Bapak Jaka dulu, baru saya nyambung. Oke, boleh. Monggo Pak Jaka. Masih di mute Pak. Ya, kalau kita lihat ini memang bagian dari evaluasi kita lah. Ini mungkin ya kita merasakan juga sih jalannya ini kok tidak begitu kelihatan gitu, tidak begitu terasa gitu. Ini saya kira problem kita dan mungkin juga problem di internal Sekretariat Jenderal ini saya kira masukan tadi dari AMSI, Mbak Esti maupun dari Kopol, dari Pak Anwar tadi saya kira Vario tadi saya kira bagus itu menjadi Raffio ya. Nggak apa-apa. Ya. Nah, ini saya kira bagus nanti untuk kita ini ya, apalagi nanti dengan dengan reorganisasi yang baru di sini, mudah-mudahan nanti ini akan ya paling nggak mudah-mudahan bisa berdampak. Jadi paling tidak tadi dari dengan Bu Esti tadi yang kemarin sering kita diskusi ya, Bu Esti waktu di Bogor itu bagaimana sebetulnya ada gap tadi ya, gap antara yang sumber informasi dengan yang akan mendapatkan informasi, yang akan menyebarkan informasi, dalam hal ini media itu. Dan mungkin barangkali seperti Raffio sampaikan tadi, kita buat yang kecil-kecil aja, tapi yang kelihatan dan berdampak barangkali. Nanti mungkin bisa aja, walaupun ini sebenarnya sudah kita diskusikan dulu ya, di kita kan ada juga sebetulnya teman-teman yang tergabung dalam koordinatoriat wartawan parlemen. Itu ada kepengurusannya, ada anggotanya. Nah, barangkali mungkin nanti kita, ini Pak Jajuli nggak ada ya, barangkali nanti bisa kita ketemulah, mungkin ada forum kecil gini, kita discuss bagaimana sebetulnya Bu Esti sendiri mungkin kan belum ini ya, dengan teman-teman yang di sini ya, barangkali nanti bisa ketemu kondisi saat ini seperti apa, relasi antara media dengan DPR. Kalau dari sisi kita ya paling tidak ya sebetulnya kita sudah sangat ini ya, sangat terbuka gitu ya dalam forum-forum apapun sekarang kan sudah terbuka, apalagi dengan COVID ini blessing-nya kan
rapat-rapatnya jadi semuanya jadi malah terbuka itu dengan adanya Zoom ini. Jadi mungkin nanti pertemuan-pertemuan itu dengan OPI dalam hal ini mungkin di MC atau mungkin yang lainnya dengan teman-teman wartawan sini, dan juga ini nanti ada di lebih ke Bu Supri ya, karena kita juga berharap ini ada energi baru, tenaga baru di Biro Persidangan ini, karena semuanya sebenarnya ujungnya itu banyak di komisi-komisi di tempat Bu Supri ini, Persidangan 1. Nanti mungkin bisa kita fasilitasi dalam kerangka OPI atau dalam kerangka apapun, bisa mungkin ya semacam audiensi atau ketemu dengan komisi-komisi ya, nanti bisa per isu, masalah isu media ya berarti ke Komisi 1, atau mungkin isu mengenai keterbukaan itu juga di Komisi 1 dan yang lain-lain. Tentunya kita mengadu pada sebetulnya kita yang sudah kita tulis sebetulnya target utama kita dan di rencana aksi itu yang 6 itu. Tapi tidak menutup kemungkinan sebetulnya kegiatan-kegiatan lain yang bisa kita lakukan. Jadi Pak Anwar tadi juga menawarkan dari Kopel, ya barangkali ada semacam kajian-kajian, penelitian-penelitian khusus gitu ya. Nah ini kebetulan Pak Indra bergabung nih, Pak Kapuslid, Dr. Indra Pahlevi. Beliau itu mempunyai personil atau pasukannya itu ada sekitar 80, sekitar 90 peneliti. Dan itu nanti juga bisa juga sebetulnya kalau mau sinergi gitu ya untuk isu-isu tertentu dalam konteks OPI ini apa yang mungkin bisa diangkat, dan itu menjadi salah satu bagian dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti yang ada di DPR gitu. Terus berikutnya juga terkait dengan big data. Nah, kita juga memang ada rencana tahun ini mudah-mudahan bisa kita wujudkan big data itu, sehingga nanti paling tidak untuk sementara untuk kepentingan internal DPR, itu DPR anggota itu akan difasilitasi oleh data yang sangat-sangat banyak, sangat-sangat berlimpah gitu ya, tapi data-data itu yang lebih terstruktur sehingga nanti menjadi bagian dari proses-proses pengambilan keputusan. Dan itu big data ini saya kira nanti pasti juga akan juga ke publik gitu, sehingga nanti semacam data apapun sebetulnya itu ada di DPR. Nanti mudah-mudahan ini bisa segera terwujud, dan ini juga Pak Indra juga ada proyek perubahannya, itu juga masalah satu data di DPR. Ini kita berharap sebetulnya nanti data ini yang selama ini terserak di mana-mana, mendapatkannya sulit gitu ya, itu nanti menjadi bisa kita kumpulkan, bisa kita tempatkan dalam satu tempat dan orang mudah mendapatkannya. Dan yang paling penting sebetulnya itu adalah official gitu ya, data-data resmi yang ada di DPR, sehingga nanti bisa untuk sebagai filter bagi mungkin informasi, data-data yang mungkin dalam kategori hoax atau apa, seperti itu. Jadi saya kira ini forum ini saya kira penting ya untuk mengingatkan kembali, karena terus terang aja harus selalu kita katakan memang OPI ini bukan bukan tusi utama kita gitu ya. Walaupun ini penting dan itu sudah dideklar gitu, tapi artinya memang ketika ada kegiatan-kegiatan yang urgent gitu, memang itu agak terpinggirkan gitu. Tapi kalau dengan semacam gini sebetulnya menambah semangat kita, menambah keyakinan kita ya, untuk karena itu sudah menjadi komitmen, dan kita bersama-sama memberikan informasi, memberikan keyakinan kepada pimpinan, kepada dewan sebagai stakeholder yang utama untuk Open Parliament ini. Apalagi ini ada Pak Budi juga di Biro Pimpinan nanti ya, nanti bisa juga kita akan melakukan itu semua, sehingga semua cara, semua lini kita coba ya, terutama nanti saya masih berharap di level-level komisi itu nanti mungkin bisa kita wujudkan yang kegiatan-kegiatan yang Raffi sampaikan tadi, kira-kira yang kecil tapi nanti kelihatan hasilnya, ada quick win-nya itu kelihatan itu. Saya kira sementara itu Pak Arbain. Sekali lagi terima kasih.
Terima kasih. Silakan. Berikutnya Pak Budi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam sehat selalu kita untuk bagi kita semua ya. Saya menyambung dari Pak Jaka tadi, bahwa memang tadi segala masukan itu memang buat kepentingan kita juga. Jadi memang OPI ini sebenarnya sejalan juga dengan apa kegiatan yang sudah kita lakukan. Misalnya memang kita ada reformasi birokrasi, ada zona integritas, jadi ada tadi seperti quick win gitu. Memang ini dorongan buat kita. Jadi tadi rencana aksi itu saling terkait. Artinya ada buat masukan kita juga ke depan. Seperti tadi menyampaikan, ada nggak sih hasilnya gitu ya yang kita berikan, misal dari OPI tadi teman-teman memberikan masukan, misal contoh kecil misalnya. Intinya ujungnya misalnya yang bisa kita terlihat bukan sekedar kegiatan adalah misalnya perbaikan website kita, website DPR gitu. Memang selama ini sudah digagas oleh Pak Jaka perbaikan website, dan juga nanti oleh Pak Dr. Indra juga mengenai big data. Mohon nanti ya dari teman-teman untuk mendukung ke arah sana gitu. Artinya baik kritik dan saran itu yang kita perlukan. Jadi suatu saat mungkin pertemuan intensif supaya bahwa tadi bukan sekedar masukan untuk open parlemen, tapi juga sebenarnya masukan reformasi birokrasi kita gitu. Memang open parlemen itu untuk DPR, website DPR. Tetapi perangkat itu memang kita yang susun gitu. Sekretariat Jenderal yang susun. Artinya seperti Pak Jaka di Kapustek itu nanti kan menyusun website mungkin yang baru. Seperti kan tadi perbaikan-perbaikan mungkin seperti mungkin tadi ada data-data masih yang lama. Itu memang dalam kerangka perbaikan dari kita. Ya, kalau kita ini memang mendorong secara institusi organisasi, termasuk perbaikan organisasi saat ini, memang itu artinya reformasi itu memang untuk pencitraan gitu. Memang itu nggak bisa dilepasin bahwa kita pencitraan. Memang kita memang pencitraan gitu. Cuma tadi citranya baik atau tidak gitu. Kan teman-teman bisa mensoroti, ini misalnya tahapan ini kurang baik ini citranya. Nah itu memang kita seperti Jenderal memperbaiki citra DPR gitu. Memang tugas kita gitu. Artinya Sekretaris Jenderal akan membangun citra DPR itu ke arah yang lebih baik. Memang tidak mudah. Nah, jadi mohon teman-teman bisa mengkritisi dan memberikan saran gitu. Memang kita melihat dari dalam, mungkin teman-teman bisa melihat dari luar, mungkin bisa terlihat misalnya kurang baiknya malah terlihat dari luar gitu. Jadi sinergi kita itu memang kita harapkan itu semakin banyak bertemu, mungkin sebagai banyak juga nanti solusi-solusi gitu, seperti itu. Jadi memang kita artinya selalu mengharapkan masukan-masukan dari teman-teman, dan juga kita sadari bahwa memang itu tidak cepat gitu, merubah mindset itu memang tidak cepat, tetapi memang harus dipaksa gitu. Ya artinya kan kita harus dipaksa juga untuk merubah itu ya, termasuk merubah kenapa DPR belum merespon cepat gitu kan, kok belum terbuka semua datanya gitu kan. Memang kita alami, artinya di kita juga bagaimana data seorang anggota DPR tidak mau dipublikasi misalnya, karena ada politisasi di sana gitu misalnya. Data mereka dipergunakan untuk hal-hal yang kurang baik gitu. Jadi memang ke depan memang kita harus selalu mindset itu harus kita rubah, artinya memang secara perlahan. Artinya dewan itu ya sama seperti kita kan, mereka manusia biasa yang juga harus dijaga gitu. Artinya mana data yang harus kita jaga maupun ada data yang boleh dipublikasi gitu. Memang selama ini perubahan struktur itu di fraksi memang sudah di bawah pimpinan sekarang. Jadi perubahan struktur itu kenapa pimpinan-pimpinan fraksi, sekretaris fraksi nanti itu di bawah biro pimpinan. Artinya untuk mempermudah tadi komunikasi antar pimpinan. Jadi untuk pembuka itu saya rasa cukup sekian, mungkin nanti bisa diteruskan oleh Bu Endah dan Pak Indra. Terima kasih.
Saya kembalikan Pak Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Indra Panglevi, silakan Pak. Kemudian Ibu Karon. Monggo Pak. Baik. Terima kasih Mas Arbain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sehat. Pak Kapus Pek, Bu Karo, Pak PLT Karo, Mas Arbain dan teman-teman CSO. Terima kasih saya diundang pada pertemuan siang hari ini. Walaupun secara tidak langsung saya mengikuti OPI, tapi memang secara detail saya baru kali ini saya tahu. Tapi peneliti sudah ikut juga beberapa kali pertemuan karena memang diminta. Sebenarnya sudah cukup lengkap ya pemetaan permasalahan dan beberapa kendala yang kita hadapi ya, terutama karena pandemi ini. Tapi memang kalau boleh saya sampaikan, seharusnya kita bisa optimalkan apa yang kita miliki sekarang. Jadi data yang dimiliki oleh DPR itu sudah sangat banyak sebenarnya. Saya juga tadi disampaikan oleh Pak Jaka dan Pak Budi ya, memang ada persoalan data silo ya. Jadi terkadang kita sendiri ketika meminta data yang masih konfidensial atau mungkin terbatas, data itu tidak selalu mudah. Padahal, contoh kecil di saya, ketika kita mau buat pidato ketua, sambutan ketua, data itu kan sebetulnya ada di setiap AKD gitu. Tidak selalu mudah, bukan berarti tidak bisa. Tidak selalu mudah, padahal itu untuk kepentingan ketua, untuk kepentingan pidato yang atas nama DPR. Jadi data silo itu memang masih ada. Dan tidak semua data itu memang muncul di dalam website kita. Website kita terus mengalami perubahan baik tampilan, desain ya, maupun kontennya tentu. Ini udah mau ketiga nih. Tampilan website DPR mau dirubah dan dashboardnya tentu akan disesuaikan. Tetapi sebenarnya data itu relatifly cukup kalau bisa dioptimalkan. Nah, berapa kendala yang memang muncul tadi sudah disampaikan baik dari internal DPR sendiri maupun teman-teman CSO ya. Itu salah satunya adalah pertanyaannya Mas Rafio, bukan Vario. Sebenarnya masyarakat itu tertarik apa enggak sih sama informasi tentang DPR? Media sosial DPR itu banyak sudah. Ada IG, ada Twitter, ada YouTube. Tapi berapa yang membaca dan merepost atau komen atau nge-like atau bahkan membuli? Teman-teman di Biro Pemberitaan setiap hari itu melakukan data analitik itu terhadap respon dari masyarakat. Walaupun kita tahu sekarang zamannya buzzer. Ya, ton itu terus dilihat. Makanya Pak Sekjen berkali-kali, dan itu komitmen Bu Ketua juga, apakah strategi komunikasi kita yang salah atau kurang tepat? Seingat saya, nggak kurang-kurang. Zamannya waktu Pak Pramono Anung masih jadi pimpinan DPR itu, beliau kan termasuk media darling juga. Dan beliau bisa diterima oleh banyak pihak. Dan itu beliau banyak menyampaikan itu. Zamannya Pak Bambang Susatyo minimal, karena beliau mantan jurnalis juga dan sangat dekat dengan para jurnalis dan media, gitu. Dengan gayanya. Gitu. Zamannya Pak Jaka dulu waktu jadi Kepala Biro Humas, masih namanya Kepala Biro Humas ya, dan Pemberitaan. Banyak kegiatan yang juga melibatkan media, bahkan ada namanya Coffee Morning. Ini sekaligus untuk bagaimana
memperlihatkan upaya DPR itu sudah luar biasa. Lalu ada parlemen modern, dan terakhir sekarang Open Parliament Indonesia. Oleh karena itu mungkin yang perlu didorong selain rencana aksi yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Lumina dan teman-teman sekalian, beberapa kekurangan kita, saran saya sih sebetulnya optimalisasi data yang sudah kita miliki dulu. Kita identifikasi apa sih yang sudah dimiliki oleh DPR. Lalu kita optimalkan untuk mendiseminasi, menyampaikan, menginfokan kepada masyarakat sebagai bagian dari Open Parliament tadi. Tadi sudah disampaikan. Jadi TV Parlemen itu sudah lama. Cikal bakalnya dulu namanya Suara, kalau ada yang ingat. Perjuangan untuk dapat channel sendiri itu sampai hari ini belum selesai. Belum berhasil, karena RUU Penyiaran belum juga berhasil. Dia masuk kategori apa? Semua upaya sudah dicoba, termasuk katanya TVRI akan memberikan satu slot saluran. Ya. Karena dia tidak termasuk kategori TV apa namanya swasta ya, atau TV apa publik seperti TVRI, tapi juga bukan TV komunitas. Sempat kita kerjasama dengan Big TV dulu, First Media. Kalau teman-teman yang berlangganan itu 24 jam bisa nonton apa yang dilakukan oleh DPR, omongannya apa, meskipun membosankan. Tetapi memang ada fitur-fitur juga, dan sekarang kreativitasnya sudah mulai banyak, beberapa kegiatan yang mirip-mirip TV lain, terutama TVRI, yang semuanya informatif dengan dikemas dengan beberapa cara program. Tapi terus kan memang tidak bisa kita seperti TV publik lainnya, akhirnya kita memanfaatkan media streaming itu. Nah, tapi tidak cukup banyak juga viewernya. Kenapa? Nah, itu sebetulnya tambah lagi ketika misalnya ada kegiatan-kegiatan kenegaraan, ya, mohon maaf saya sampaikan, kita buat kebijakan TV pool dan meminta kepada TV-TV lain yang meliput itu mengambil dari TV Parlemen dengan syarat mencantumkan ada logo TV Parlemen, itu pun sulit. Pengennya masang sendiri, ngambil sendiri. Akhirnya kalaupun dia apa itu namanya ngambil dari TV Parlemen, logo TV Parlemennya tidak dimunculkan. Iya. Jadi hal-hal kayak gitu yang akhirnya menginfokan bahwa di masyarakat bahwa ya DPR tidak cukup terbuka, DPR tidak cukup memberikan informasi yang cukup. Bahwa banyak kelemahan tadi saya bilang di internal itu iya, oleh karena itu kita perlu strategi komunikasi. Dan saya cukup bergembira ketika teman-teman CSO ini memberikan masukan pendampingan buat kita ya, berkolaborasi dalam rangka ya minimal bertanggung jawab atas keberadaan lembaga negara, lembaga perwakilan rakyat ya. Kita nggak bicara tentang individu, kita tidak bicara tentang apapun, tapi ini bicara tentang kelembagaan. Jadi saya sangat terima kasih dan saya dorong untuk saya di badan keahlian setidaknya itu sebetulnya sudah berkomitmen minimal Pak Kepala Badan ya. Misalnya tadi tentang SILEG. Di badan keahlian itu ada namanya aplikasi SIMAS, partisipasi masyarakat. Memang itu dalam konteks penyusunan karena PUU ditugasi untuk menyusun draft mulai dari naskah akademik sampai draft dan itu ada namanya SIMAS. Kita sudah berkolaborasi MOU dengan lebih dari 30 perguruan tinggi dan lembaga riset ya untuk memberikan masukan terkait dengan RU-RU tertentu ya. Ketika pandemi kita lakukannya secara virtual tapi sebelumnya kita secara fisik beberapa ahli kalangan untuk memberikan masukan selain dari kami tentu juga ada tim-tim teknisnya dan ahlinya gitu ya, termasuk tenaga ahli dari DPR juga gitu ya. Itu ada gitu. Tetapi memang ini yang perlu disinkronkan juga, ini mohon pemahaman juga antara SIMAS PU dan SILEG ini menurut saya kurang nyambung. Memang SILEG itu sistem informasi legislasi yang dibangun dulu pada masa PUU yang lama waktu masih Biro PUU namanya ya. Nah, sekarang ada namanya Pusat PUU di bawah Badan Keahlian punya SIMAS PUU. Padahal itu kalau disinergikan, dikolaborasikan mulai dari
tahapan penyusunan ya sampai terus pembahasan itu menjadi sebuah informasi dan data yang sangat bagus ya. Itu dari sisi badan keahlian. Dan banyak unit yang lain. Kalau ngelihat IG-nya Biro KSAP, websitenya KSAP, itu saya pikir semua informasi ada. Jadi data itu melimpah. Ya. Tanpa bermaksud bukan tusi kami, sebetulnya apa yang dilakukan oleh setiap unit kerja itu bisa semuanya didorong untuk pengembangan OP. Gitu. Seperti itu kalau menurut saya. Kurang lebihnya itu, Mas Arbain, mohon maaf kalau kepanjangan. Terima kasih atas undangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Indra. Ibu Karo. Ya, terima kasih Pak Arbain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin menyapa dulu teman-teman dari CSO, ada Bu Hesti, Pak Anwar, kemudian yang saya kenal lagi ya, belum terlihat, Pak Hanafi, Mas Agus, ada Raffio, Mas Andri, dan teman-teman dari CSO lainnya. Nah, terima kasih atas inisiatifnya ini dari IPC. Memang tadi saya sudah mendengarkan masukan dari teman-teman CSO tadi, dan ada beberapa, mungkin saya akan langsung aja ya ke beberapa merefer ke beberapa usulan disampaikan. Nah, sebenarnya kita sih beruntung ya di OPI ini ada Pak Indra dan Pak Jaka juga di sini, karena beliau itu kan mereka berdua ketua dan wakil ketua tim reformasi birokrasi. Jadi tentunya hal-hal yang kita kerjakan di OPI nanti akan diselaraskan dengan RB. Jadi pekerjaannya tidak seperti ada kerjaan tambahan, tapi ya ini saling mengisi dan mengerjakan satu hal, tapi sekaligus bisa diterapkan untuk dua platform gitu Pak Jaka, ya mungkin di RB dan juga Open Parliament Indonesia. Nah tadi ada di beberapa usulan ya, 6 atau 7 kalau nggak salah. Kemudian yang pertama saya pikir malah co-creation ini kan merupakan prinsip utama dari pembentukan Open Parliament Indonesia. Jadinya memang, dan kita sudah beberapa kali bertemu antara tim OPI dan tim CSO. Memang saya akui di tim Sekretaris Jenderal sendiri memang internalisasi itu masih menjadi challenge nih. Kita berupaya untuk meeting, tadi Pak Jaka juga paham, cuman selalu yang bertemu hanya itu aja gitu. Kemudian kita tapi nggak patah semangat ya Pak Jaka, kita soon dalam waktu dekat kita akan mengundang lagi semua teman-teman di di dalam kepanitiaan, dan kita ingin memperkuat tim mendukung elemen dari dalam ini, karena kami ini yang di tim sekretariat ini yang akan melaporkan ke steering committee, itu tim yang terdiri dari para anggota tersebut. Nah kemudian kalau di CSO sendiri, karena sudah beberapa kali bertemu dan tadi juga sudah diidentifikasi kan, ada yang sifatnya engagement, ada yang sifatnya watchdog. Nah mungkin dari sekarang bisa diterapkan gitu, maksudnya secara jelas pembagian tugasnya. Mungkin saya nggak tahu gimana, apakah oke lah dengan MOU atau PKS atau apapun, tapi nanti mungkin lebih jelas, mungkin di komitmen 1 siapa yang bisa berkontribusi apa. Jadi kita sudah melangkah lagi. Jadi setiap komitmen teman-teman di Sekretariat Jenderal juga bisa tahu harus berkolaborasi dengan siapa itu. Kemudian dari hasil pertemuan steering committee atau yang waktu itu dipimpin oleh Pak Aziz, memang sebetulnya ada 2 kegiatan yang dalam waktu dekat waktu itu akan dilaksanakan. Pertama, bertemu dengan teman-teman CSO ya Pak Jaka. Cuman itu sudah dijadwalkan, tapi ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dilaksanakan, apalagi kemudian ini kita harus berjumanya dengan online. Tapi menurut saya setelah dari sini supaya tidak meeting ini atau kemudian co-creation ini berjalan di tempat, mungkin bisa mulai tadi identifikasikan teman-teman siapa bisa berkontribusi apa untuk komitmen 1 sampai 6 yang kita punya. Nah kemudian juga tadi ada usulan untuk memperluas aktor anggota DPR atau pimpinan yang bisa menjadi champion atau promotor dari OPI. Jadi mungkin Pak Jaka, Pak Indra, dan Pak Budi, ini kan ada 7 usulan. Nanti next meeting
kita internal kita bisa mulai merespon dari usulan-usulan dari teman-teman CSO ini. Kalau saya secara cepat aja ingin menyampaikan kalau dari BKSAP itu kan kebetulan saya juga di Global Parliamentarian Against Corruption, dan di sana ada Global Task Force, ada 5 Global Task Force, ada Global Task Force untuk Money Laundering, untuk UNCAC, dan salah satunya itu ada Global Task Force untuk Participation of Society dan Open Parliament. Ini baru dibentuk sih sebetulnya. Vakansinya baru dibentuk, dan Indonesia itu mengusulkan Pak Mardhani Alisera untuk jadi ketua Global Task Force di GOPAK untuk public society, participation of society and open parliament. Mungkin beliau itu bisa di-engage, dan nanti mungkin kita di tim bisa mengidentifikasi juga banyak anggota parlemen di sana, di luar sana yang sangat aktif untuk engagement dengan publik. Dan kemudian saya ingin menanggapi mungkin tadi mengenai sosial media. Memang sosial media kita sudah begitu banyak, dan penilaian dari Menpan itu juga salah satunya sosial atau media engagement kita belum maksimal. Nah, waktu itu tanggapannya di forum reformasi birokrasi adalah saya lupa siapa, cuma aduh kita kan sudah berjibaku, udah banyak kegiatan yang kita lakukan dan kita sampaikan, tapi kok nggak dianggap juga ya. Mungkin ini Pak Jaka, Pak Indra, bagaimana kita meng-engage publik gitu. Jadi misalnya ada keluhan, kita balas gitu loh. Jadi nggak dicuekin aja berbagai bulian itu di luar sana itu. Mungkin kita balas dengan cantik gimana caranya gitu, tapi mereka kita engage. Jadi jangan kita sampaikan nih. Terus kan kalau IG kita kan, IG DPR itu masih seperti catatan harian semua. Jadi meeting, tapi itu anggota senang sih, karena itu kayak sebagai bentuk akuntabilitas mereka gitu. Tapi kalau ada yang merespon, mungkin kita harus ada admin yang bisa merespon lagi dengan lucu. Kan banyak KL juga yang adminnya itu udah gaul-gaul banget gitu, milenial bisa merespon. Jadi kalau dibandingkan KL lain mungkin memang kita sangat ketinggalan ya untuk urusan media, social media engagement. Mungkin itu aja dari saya. Mungkin dari teman-teman yang kenapa ada Biro KSAP di OPI. Nah, tugas saya itu utamanya sebagai focal point untuk external relation. Jadi saya etalase lah. Jadi menjual hal-hal yang baik dari DPR keluar, karena betul kata Pak Budi, pencitraan itu penting, branding itu, image itu penting, karena malah saya pikir sebagai kunci ya. Kalau kita udah mendapat ada nama yang bagus, produk-produk yang kita jual mungkin bisa kebeli gitu, misalnya seperti itu. Nah, sebaliknya juga apa-apa menjadi hasil-hasil di luar sana, kami bawa ke DPR untuk kami sampaikan, untuk bisa di ATM lah, ditiru, amati, tiru, modifikasi berbagai praktik baik dari berbagai parlemen. Itu juga banyak eventnya, ada e-parliament conference kemarin, ada beberapa best practices dari parlemen sudah saya sampaikan juga untuk teman-teman di sekretariat untuk bisa mungkin bisa aplikasi di dalam. Mungkin dari saya itu saja. Tugas kita mungkin di dalam Pak Jaka untuk menanggapi usulan-usulan dari teman-teman CSO, dan dari teman-teman CSO juga kami mohon kolaborasinya nanti ke depan setelah beberapa kali meeting ini bisa lebih konkret lagi, sesuaikan dengan renaksi yang ada di RAN kita. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Arbain. Siap. Terima kasih banyak Ibu Karo. Berikutnya mungkin Pak Danis. Monggo Pak. Iya, terima kasih Pak Arbain. Izin Pak Karo, Ibu Karo, dan Pak PLT Karotin, sedikit aja saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, mungkin rapat kita dengan anggota OPI, mungkin terakhir itu sekitar bulan Maret atau April. Dari situ adalah sedikit yang dihasilkan oleh kita, di mana atas arahan Pak Karopin, Pak Jaka waktu itu, kita membuat surat kepada fraksi-fraksi untuk para anggota melengkapi data dan kegiatan yang mereka lakukan. Nah, mungkin ini ke depannya perlu ada yang pantau sampai sejauh mana perkembangannya, karena data-data itu bagi pihak luar tuh dibutuhkan, karena beberapa pihak luar kesulitan ketika akan menghubungi anggota yang mereka butuhkan, minimal sepertinya aja. Itu punya keluhan juga, agak sulit mereka mendapatkan.
Kedua, ketika kita rapat OPI, itu saya perhatikan memang banyak juga anggota yang apa sih tujuan OPI, harapan yang ingin dicapai itu apa sih OPI itu, seperti itu. Jadi kayaknya nggak banyak anggota yang nge gitu. Mungkin kalau Pak Johan Budi oke lah, Bu Ledia tuh tipe oke. Tapi sekali lagi Pak Johan Budi emang paling banyak menyoroti soal legislasi ya. Jadi kesulitan-kesulitan pihak luar ketika ingin mendapatkan materi atau bahan yang diperlukan. Seperti itu. Jadi dari saya mungkin pernah sekitar 3 bulan yang lalu juga pimpinan saat ini Pak Ajis pernah bicara ke saya, dan waktu itu ada koordinator wartawan bahwa dalam rangka menindaklanjuti salah satu OPI ini akan melakukan konferensi pers kegiatan DPR setiap minggu. Dulu pernah saya sampaikan juga saat itu ya, salah satunya ingin melakukan konferensi pers setiap minggu, kalau nggak salah hari Rabu, dalam rangka untuk biar pihak luar tuh ya mengetahui lah kegiatan DPR secara garis besar seperti apa. Itu sekitar 3 bulan yang lalu lah. Namun kemarin itu ada arahan dari beliau juga, ini terkait dengan Dumas, mungkin juga ada kaitannya dengan open parlemen. Jadi Dumas itu apa yang disampaikan ke DPR itu sekarang tuh memang nggak boleh sembarang, harus ada semacam fakta dan data. Jadi pihak kita pun sekarang nggak bisa sembarangan ketika ada pengaduan-pengaduan, dicek benar data dan faktanya seperti apa. Mungkin ini ada terkaitan juga dengan ya apakah menjadi hambatan dari open parlemen atau seperti apa, saya belum tahu seperti itu. Jadi mungkin itu aja yang saya dapat sampaikan. Mungkin juga nanti ke depannya ketika ada rapat open parlemen lagi, mungkin bisa diberikan garis besar kepada anggota, seperti ada usulan apa sih tematik dan spesifikasi untuk OPI ini, biar anggota itu gampang lebih merencana untuk tujuan dan harapan OPI ke depan. Demikian, terima kasih Pak Arbain. Baik, terima kasih. Pak Aryo, monggo Pak. Pak Aryo Warsito, peneliti di... Aryo ini baru sembuh juga nih. Oh, oke. Okay. Sembuh dari COVID. Mas Aryo, pantau nggak? Halo Pak, iya ya. Ya, ada yang mau ditambahkan? Kalau saya sih ini ya apa namanya, untuk melihat fokus kajian saya untuk ini ya Pak, melihat publik terutama milenial ya, terkait dengan apa namanya disafeksi publik atau ketertarikan mereka terhadap isu-isu di DPR. Kemarin saya baru melakukan uji data. Sampelnya itu sekitar 630 orang, itu pengguna Clubhouse ya. Di sana saya melihat memang di Clubhouse itu juga ada Pak Supratman Andiatgas dan Pak Welly yang sering hadir ya. Nah di sana diskusi politik mengenai keterbukaan parlemen itu sangat cair karena ada beliau berdua tuh yang sering mengakomodasi apa namanya ketidaktahuan publik terhadap informasi-informasi mengenai pembuatan undang-undang, kemudian apa namanya proses bagaimana di paripurna dan sebagainya gitu. Jadi saya melihat ada 2 wakil dari DPR, terutama dari anggota itu yang aktif di Clubhouse gitu. Kemudian saya survei-survei kecil-kecilan terhadap sampai saat ini udah 630, dan hasilnya memang terhadap open parlemen ketertarikan mereka itu sangat tinggi, terutama bagaimana publik secara langsung bisa mengakses kegiatan legislasi. Jadi mereka publik secara individu bisa melakukan apa namanya seperti pembuatan legislasi langsung gitu, online legislation gitu. Jadi bisa memberikan input langsung gitu. Karena mau tidak mau kalau kita menggunakan prinsip modernisme dalam legislasi itu, maka kita harus bicara konteksnya individual. Karena publik semakin individual dan publik bisa langsung mengkritik atau berbicara secara individual, tidak lagi secara institusi gitu sih. Hasilnya masih terus saya pantau, nanti kalau ini bisa saya publikasi, saya akan serahkan ke Bu Lumina. Kemarin juga kajian saya yang terakhir juga udah saya serahkan ke Bu Lumina mengenai apa namanya ketertarikan publik terhadap
evaluasi parlemen. Demikian sih kalau dari saya. Saya masih menunggu aja ini teman-teman arahnya mau kemana. Tapi saya coba nanti lengkapi data-datanya dengan dengan data di luar publik masyarakat yang lain gitu, terutama di kalangan milenial sosial media. Demikian, terima kasih Pak Bain, Pak Jaka, Pak Indra. Terima kasih Mas Aryo, semoga segera pulih kembali nih, sehat kembali. Amin, terima kasih. Ya. Mungkin Mas Monang terakhir Mas, sebelum cukup dari saya Pak, sama dengan Pak Danis. Terima kasih Pak. Mas, satu Pak lagi ya. Baik. Bentar. Jadi kemarin tuh kan saya udah ngomong sama Mas Aryo masalah ini apa yang kita bisa kerjakan di OP, karena isu OP kan luas, dan kemarin juga saya searching masalah partisipasi publik, sangat minim studinya di Puslit kan, dan juga yang saya sebenarnya penasaran itu beberapa hal. Pertama itu masalah internalisasi keterbukaan informasi publik. Itu di anggota kayaknya masih belum ada kayak ukuran gitu, bagaimana pemahaman mereka dan bagaimana urgensi atau motivasi mereka untuk keterbukaan dan persepsi mereka terhadap keterbukaan informasi publik. Itu pertama yang kemarin saya sempat usulkan juga sama Pak Budi. Yang kedua itu masalah user engagement. Ini yang banyak yang waktu itu Mbak Santi dari BDTI bawa concern kalau misalnya banyak anggota yang masih belum memakai aplikasi-aplikasi dan produk-produk yang ada di DPR gitu. Jadi banyak yang belum pakai email, belum pakai blog anggota, belum pakai website, dan belum engage di sosial media. Itu sebenarnya kita bisa jadikan salah satu kayak proyek penelitian yang menarik juga untuk bagaimana mengukur user engagement di anggota, plus user engagement yang digunakan oleh masyarakat. Kemarin kan baseline survei yang kita lakukan bersama WFD dan IPC juga mengukur itu, masih sebagian besar masyarakat itu ternyata mendapatkan informasi legislasi dan informasi parlemen itu bukan dari sumber utama di DPR, tapi dari berita dan dari jejak parlemen atau hukum online yang jauh lebih komprehensif dan interoperable datanya dibandingkan menggunakan website DPR maupun yang website pemerintah JDI hanya di parlemen dan pemerintah. Nah, yang ketiga itu sebenarnya masalah ini, partisipasi publik. Itu kan penelitiannya masih banyak yang belum mengukur gitu kan, hasil dari reses, hasil dari kunjungan ke daerah, dan hasil dari audiensi RDPU, itu bagaimana ini gitu loh, kayak progres partisipasi publik, proses partisipasi publiknya itu seperti apa yang benar-benar inklusif dan terbuka dan engaging gitu. Karena di DPR sendiri kadang-kadang anggotanya itu hanya sekedar melaporkan ini aja gitu, melaporkan laporan yang seadanya, tapi tidak memfollow up lagi kunjungannya itu seperti apa, isu-isu yang ada di dapilnya seperti apa yang paling utama, dan apa yang sebenarnya kita bisa lakukan untuk memperbaiki proses partisipasi publik itu gitu. Jadi kayak kemarin yang masalah isu Omnibus Law hanyalah kayak sekedar jargon untuk ya kita sudah melakukan ini, tapi kayak follow up, pengumpulan data-datanya itu masih kayak masih sangat minim di staff-staff dan di anggota-anggota DPR. Jadi kayak padahal kan kita tahu anggaran partisipasi publik sangat besar, representasi dan partisipasi publik itu besar. Nah, kita kayak meminta lagi akuntabilitas mereka ketika kunjungan, apa nanti hasilnya, apa nanti yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, kenapa ini penting untuk masyarakat gitu kan. Jadi itu yang perlu tekan lagi. Jadi 3 usulan itu sih sebenarnya menjadi proyek yang menarik. Selain masalah forum multi pihak yang dilakukan oleh nanti IAP2 kan juga melakukan studi assessment mengenai partisipasi publik, itu bisa jauh lebih komprehensif lagi melihat bagaimana kualitas kanal-kanal partisipasi publik yang dimiliki oleh Sekjen maupun DPR RI. Jadi itu baru isu informasi dan partisipasi aja, belum lagi nanti masalah akuntabilitas dan masalah anggaran dan juga masalah inovasi. Itu baru 2 yang utama aja udah banyak kita bisa ekspor. Ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Mbak Lumina, luar biasa gagasannya.
ini karena waktu yang membatasi kita, jadi mohon maaf mungkin kita penutup dari Mas Hanafi dan Pak Jaka nanti. Sebelum Pak Jaka ke Mas Hanafi dulu. Mas Hanafi, monggo. Masih di mute, Mas. Baik, terima kasih Arbain. Ya, memang persoalan DPR ini banyak sekali dan kita semua sadar, baik teman-teman di CSO, teman-teman di internal parlemen sendiri, bahwa persoalan di parlemen itu kompleks gitu ya, karena aktornya banyak dan sudut pandangnya juga banyak. Dan transparansi tentu hanya bagian kecil, syarat wajib lah ya, belum syarat cukup. Karena kita sendiri juga belum tahu ekspektasi publik itu, kenapa kemudian sudah melakukan ini, melakukan itu, tapi kok ya masih dianggap seperti ini gitu kan, DPR itu. Ya karena memang ekspektasi publik sendiri kita nggak tahu gitu ya. Keinginan mereka terhadap DPR itu apa. Bahkan lembaga yang paling tidak populer itu salah satunya adalah DPR yang ada di urutan terendah. Partai politik diantaranya. Partai politik juga orang-orangnya ada di DPR. Tapi tentu saja kita mengurai satu persatu, salah satunya dengan melalui open parliament ini, sehingga persoalan yang kompleks itu paling tidak ada satu benang yang ditarik, nanti lagi satu benang ditarik, sehingga benang kusutnya itu bisa ditata gitu ya. Nah, dari forum ini saya sih mengusulkan dua hal ya. Dua hal yang kita coba bagi secara adil, baik untuk CSO maupun untuk teman-teman di tim Open Parliament yang ada di DPR. Yang pertama sih, untuk teman-teman CSO, tadi kan di presentasinya Mbak Lumina, itu kan ada, saya coba tampilkan ya, beberapa kolom yang sudah terkait dengan aksi gitu ya. Sebentar. Nah, di halaman berapa nih? Yang di kolom komitmen ini, halaman 13, ini kan sudah ada ya, milestone-nya apa, kemudian penanggung jawab dari CSO siapa, nanti kan ada di bawahnya ada yang dari teman-teman di sekretariat DPR maupun pimpinan DPR gitu ya. Nah, ini kan saya usul sih setiap CSO untuk identifikasi kira-kira apa yang perlu dipersiapkan dalam konteks mendorong komitmen ini, baik itu terutama hal-hal yang sifatnya konsep dokumen, kayak misalnya entah itu policy brief, policy paper, atau itu term of reference, TOR, panduan dari komitmen ini, sehingga itu jadi pegangan bersama-sama antara dan itu nanti bisa disepakati gitu ya. Misalnya di sini ada IPC untuk peningkatan akses partisipasi sistem informasi legislasi. Kita misalnya coba mengusulkan gimana sih format supaya publik bisa memberikan komen langsung gitu ya. Ini misalnya kanal partisipasi, kemudian gimana sih supaya prosedur publikasi risalah itu bisa lebih tertata. Kita coba usulkan konsepnya seperti apa gitu untuk semua milestone ini misalnya. Nah, nanti setelah itu Mbak Lumina dan teman-teman sekretariat Open Parliament bisa me-range kegiatan untuk menyepakati atau membangun pemahaman ya. Ini adalah target kita. Nanti bisa dibagi peran lebih konkret gitu ya. Karena kalau yang memulai dari CSO itu kan berarti ini perspektif publiknya lebih kuat gitu ya. Nanti juga teman-teman DPR juga punya, mungkin sudah ada dokumennya, nanti bisa kita kolaborasikan seperti itu. Nah, saya usul ada dua itu. Yang pertama CSO mempersiapkan diri, kemudian yang kedua nanti kalau sudah ada bahannya, kita coba bangun forum yang lebih kecil gitu ya, lebih kecil, lebih teknis, lebih lebih konkret hasil-hasilnya seperti itu. Itu sih saya mengusulkan itu. Dan yang berikutnya saya kira saya terima kasih sekali dengan
kami dari teman-teman CSO terima kasih atas respon yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Artinya kita masih semangat meskipun situasinya kita sedang penuh keterbatasan untuk terus mencapai apa yang sudah kita rumuskan dalam National Action Plan kita. Saya kira itu Mas Baim, kita semuanya tetap sehat, tetap melaksanakan prokes. Amin. Saya serahkan ke Pak Baim. Ya, oke. Kita masuk ke agenda terakhir di penutupan. Monggo Pak Jaka menutup acara kita secara resmi. Masih di mute Pak, izin. Pak Kapu suruh ngomong. Pak Jaka mungkin memberikan kata-kata penutup. Dia lagi ngobrol. Oh, lagi ngobrol. Okay. Pak Kapus. Oke. Nah, itu tuh. Oke, baik. Ya. Pak Kapus mohon izin, mungkin ada kata-kata penutup untuk kegiatan kita kali ini. Untung nggak bilang kata-kata terakhir. Pak PLT Deputy, coba dipanggil dengan jabatan yang lebih tinggi. Pak PLT Deputy. Masih belum dengar juga. Kayaknya masih nyambung, Mas. Iya. Kayaknya lagi ngobrol Pak Jaka. Oke. Satgas COVID baru nih. Ketua Satgas COVID. Banyak jabatannya dia, Ketua Korpri. Wah, nggak dengar juga deh. Oke lah. Mungkin Pak Budi Jantika sebagai Kepala Sekretariat Open Parlemen Indonesia nih. Silakan Pak. Baik, ini menyambung lidahnya Pak Jaka ya. Supaya saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman JSO terus tadi saran masukannya. Mungkin nanti kita akan lanjutkan ya diskusi-diskusi ini supaya nanti mencapai hasil yang kita harapkan. Dan mungkin nanti di intern kita juga nanti akan mempersiapkan diri untuk seperti tadi yang disampaikan bahwa nanti tahap-tahap berikut itu mungkin akan diskusi-diskusi yang bisa lebih baik. Nah, untuk itu dalam rapat virtual kali ini saya ucapkan terima kasih atas nama Sekretaris Jenderal yang dikomandoi oleh Pak Jaka, Ketua Satgas, Ketua Korpri, ya, segala macam. Itu saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat ini kita tutup. Terima kasih.